Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi desa. Apa itu pencatatan akuntansi desa? Pencatatan akuntansi desa adalah proses transaksi yang terjadi di desa dibuktikan dengan nota-nota yang kemudian dilakukan pencatatan. Ada 3 jenis transaksi yang harus kita ketahui dan sangat penting di transaksi daerah, yaitu ada 3, 1 pendapatan, 2 belanja, dan ketiga adalah pembiayaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu dari ketiganya satu persatu. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas. Yang kedua, apa itu belanja? Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana perkiraan dalam periode tahun anggaran. Yang ketiga, apa itu pembiayaan? Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Baik, sekarang kita ke Satker. Apa sih Satker itu? Satker dengan kepanjangan Satuan Kerja merupakan satuan kerja yang wajib membuat pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang terdapat dalam satuan kerja tersebut. Seperti berbagai kegiatan akuntansi seperti pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Ada 2 jenis Satker, yaitu pendapatan laporan operasional dan pendapatan laporan realisasi. Oke, pendapatan laporan operasional yang biasa kita sebut dengan pendapatan LO merupakan suatu hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Dan pendapatan LO ini telah diakui di mana hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi tanpa memperhatikan kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Dan pendapatan LO ini biasanya menggunakan accrual basis. Yang kedua, pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran merupakan semua bentuk penerimaan rekening kas umum daerah yang dapat penambahan saldo anggaran lebih. Dan hal ini termasuk dalam periode tahun anggaran yang berkenaan dan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu adanya pembayaran kembali. Dan biasanya ini dilakukan dengan cash basis. Mari kita lanjut ke pencatatan pendapatan desa. Itu ada 3 jenis, yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD, transfer desa, dan pendapatan lain-lain. Kalau misalnya pendapatan asli desa atau PA desa merupakan pendapatan yang diterima oleh bendahara desa dan harus disetorkan ke rekening kas desa. Jadi itu dari kita dikirim ke bendahara desa dan disetorkan lagi ke rekening kas desa. Dan pencatatan ini biasanya dari BUM desa berupa penerimaan dividen yang harus disertai dengan bukti. Yang kedua, transfer desa. Apa sih transfer desa ini? Transfer desa adalah suatu bentuk alokasi pendapatan desa dalam bentuk transfer dan merupakan bentuk dari pendapatan desa yang berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat dan ketentuan yang berlaku atau dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa. Yang ketiga adalah pendapatan lain. Pendapatan lain ada yang termasuk dalam pendapat lain ada seperti hibah, sumbangan, dan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pelaksanaan penerimaan hibah, sumbangan, dan lain-lain ini biasanya dilakukan melalui bendahara desa. Pencatatan penerimaan dari hibah, sumbangan, dan lain-lain pendapatan desa yang sah harus disertai dengan kwitansi penerimaan. Dan sekarang adalah pencatatan transaksi pendapatan Satker. Ada 2, yaitu pencatatan pengakuan adanya pendapatan dan ada yang kedua adalah pengakuan pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu lagi. Pencatatan pengakuan adanya pendapatan itu misalnya terhadap pendapatan dari pajak, pencatatan pengakuan ada pendapatan sebagai kayak dari pajak gitu, dan kita akan hitung dan dimasukkan ke dalam akuntansi.
Dan di situ kita akan hitung piutang pajaknya dan pendapatan pajak dari LO. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan pajak retribusi dan pendapatan daerah lainnya. Itu merupakan pendapatan dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode. Biasanya pembuatan jurnal yang dilakukan oleh PK SKPD sesuai tebusan TBP yang diterima oleh dari bendahara. Lanjut ke akuntansi belanja bagi satuan kerja dan desa. Ada dua, yaitu beban belanja pegawai dan beban belanja barang dan jasa. Seperti yang selalu saya tulis, biasanya beban dan belanja pegawai ini melalui mekanisme LS ditransfer ke bendahara, lalu pembayarannya ke masing-masing pegawai. Dan beban dan belanja barang dan jasa itu ada menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode perpetual dan metode periodik. Metode periodik digunakan untuk persediaan berdasarkan kebijakan akuntansi, dan pencatatan metode ini dilakukan pada periode pelaporan tertentu. Dengan begitu tidak mempengaruhi jumlah persediaan pada setiap transaksi penambahan dan pengurangan. Ya, seperti yang saya jelaskan ini di sini. Digunakan untuk persediaan berdasarkan kebijakan akuntansi, dan yang kedua dilakukan pada periode pelaporan tertentu. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang metode perpetual. Itu digunakan untuk persediaan yang pencatatannya dilakukan pada setiap dokumen transaksi, dan yang kedua harus memperbarui jumlah persediaan pada setiap terjadinya pengurangan dan penambahan. Apa sih itu pembiayaan desa? Sekarang kita pindah ke pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan kas desa dinamakan penerimaan pembiayaan. Nah, pembiayaan desa itu apa sih? Pembiayaan desa itu adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dan biasanya ini diakui pada saat diterimanya kas daerah. Nah, transaksi penerimaan pembiayaan desa itu apa sih? Di pembiayaan desa itu ada dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan desa. Itu meliputi pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dan yang kedua, digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan berasal dari penerimaan pendapatan penghematan belanja tahun sebelumnya. Dan yang ini adalah transaksi akuntansi pengeluaran pembiayaan desa. Apa sih itu? Semua pengeluaran kas daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga dan diakui saat dikeluarkannya kas dari kas daerah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan.